Gadis kecil ini bernama Anya. Dia dituduh melakukan pembunuhan secara berantai. Para korbannya juga gadis-gadis kecil, dan pembunuhan-pembunuhan itu terjadi di saat hari ulang tahun mereka. Tapi apakah benar Anya sanggup melakukan semua itu? Apa motifnya? Dan bagaimana bisa dia melakukan pembunuhan berantai? Aku Lia Amanina. Jika kamu senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Kisah ini bermula dari 20 tahun yang lalu. Ada seorang anak laki-laki bernama Shashi diam-diam mengintip pesta ulang tahun kakaknya. Padahal ayahnya melarangnya. Ayahnya sangat membencinya. Shashi dianggap anak pembawa sial. Karena melahirkan dia, ibunya meninggal. Ayahnya tidak pernah merayakan ulang tahunnya dan melarangnya untuk menghadiri setiap pesta ulang tahun. Hal ini membuat Shashi benci dengan ayah dan kakaknya. Dia nekat membunuh keduanya dengan tangannya sendiri. Waktu semakin berlalu. Tersebutlah seorang dokter forensik bernama Johnny Kana. Dia sangat profesional dan teliti terhadap pekerjaannya. Dia berhasil memecahkan sebuah misteri pembunuhan di sebuah hotel yang ternyata pembunuhnya itu adalah suami dari perempuan itu sendiri. Hal ini membuat si pria pembunuh istrinya tersebut menjadi tidak berkutik. Suatu hari di sebuah gereja, ada perayaan ulang tahun yang dihadiri oleh Anya. Yang berulang tahun adalah temannya sendiri, Jenny. Dengan senang hati, Anya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jenny. Di lain tempat, tersebutlah seorang polisi wanita bernama Megha Sharma. Di saat sedang berlibur, dia menerima telepon dari teman sejawatnya yang mengatakan bahwa telah ditemukan mayat gadis kecil berada di tumpukan sampah. Setelah dia buka plastik penutup mayat tersebut, ternyata mayat itu adalah Jenny. Setelah itu, Megha Sharma pulang ke rumah. Ternyata dia adalah tante dari Anya. Dia dan ibunya mengurus Anya sedari kecil. Sesampainya di kantor, Megha Sharma diperintahkan oleh atasannya untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Jenny. Sambil menuju tempat kejadian perkara, dia teringat kenangannya bersama Johnny Kana. Mereka dulunya adalah sepasang kekasih dengan sejuta impian. Tetapi impian-impian itu harus kandas karena sebuah alasan. Megha Sharma melakukan penyelidikan di gereja tempat Jenny berulang tahun dan juga mengintegrasi kedua orang tua Jenny. Selain memperhatikan hasil rekaman CCTV di gereja, Megha Sharma juga menginterogasi teman-teman Jenny yang menghadiri ulang tahunnya, termasuk keponakannya sendiri, Anya. Suatu hari di saat dia menjemput Anya di sekolah, mereka tidak sengaja bertemu dengan dokter forensik Johnny Kana. Rupanya Johnny Kana juga paman dari Anya. Megha Sharma memberi peringatan kepada Johnny agar tidak ikut campur pada penyelidikannya. Dia memiliki tugas yang sama dengan Megha Sharma. Dia bermalam di tempat kakaknya, Abhay. Seperti biasa, dia selalu teliti dalam menjalankan tugasnya. Dia memeriksa baju milik Jenny. Dari bercak darah yang ada pada baju Jenny tersebut, dia menarik kesimpulan bahwa si pembunuh memiliki tangan kidal. Dia juga melakukan penyelidikan di gereja tempat Jenny berulang tahun. Dia menemukan sidik jari Jenny dan pelaku. Dia menarik kesimpulan bahwa pelaku bertubuh kerdil dan Megha Sharma mencocokkannya dengan hasil rekaman CCTV. Dengan segera, mereka melakukan penangkapan terhadap pemuda yang dicurigai tersebut di sebuah perumahan. Lucunya, perumahan itu ternyata dihuni oleh orang-orang kerdil. Tetapi Megha berhasil menemukan lelaki kerdil yang bernama Charlie itu. Di lain tempat, di sebuah klinik psikiater,
Anya menjalankan sebuah terapi bersama seorang dokter cantik. Hal itu sangat berkaitan erat dengan Abai, Johnny Kana, dan Mega Sharma. Di saat Anya masih menjalani terapi, tiba-tiba ayah dari dokter cantik yang bernama Ranjana itu keluar dari kamar. Dia melarang ayahnya keluar dari kamar dan menyuruhnya untuk kembali ke tempat tidur. Tidak lama kemudian, Mega datang untuk menjemput keponakannya. Dia mengatakan bahwa dia sangat melarang Anya bertemu dengan Abai. Siapakah Abai bagi Anya? Saat di kantor polisi, Mega dan atasannya berbincang bahwa tidak banyak cukup bukti untuk menahan Charlie, si lelaki kerdil tersebut. Sore harinya, Mega tidak sengaja bertemu dengan Abai di saat dia membawa Anya bermain di taman. Perkataan Mega membawa Johnny kepada masa lalu. Dulunya mereka adalah keluarga bahagia. Mega adalah adik kandung dari istri Abai dan Abai adalah kakak kandung dari Johnny. Pada suatu malam, Abai mengajak istri dan kedua anak kembarnya berjalan-jalan di sebuah pasar malam. Anya bersama ibunya dan Adia kembarannya bersama ayahnya. Tiba-tiba saja Adia menghilang. Ternyata Adia jatuh ke jurang dan dia meninggal. Kejadian itu membuat mereka menjadi sangat frustasi. Karena tidak sanggup menahan kesedihan, istri Abai memilih untuk bunuh diri. Dia menenggak racun yang sangat mematikan. Segala yang terjadi membuat Mega menjadi sangat marah. Dia mengajak paksa Anya untuk keluar dari rumah Abai karena menganggap Abai adalah ayah yang tidak becus mengurus anaknya. Dia bertengkar hebat dengan Johnny karena Johnny berusaha menghalangi kepergiannya membawa Anya. Abai menjadi laki-laki yang sangat tidak berdaya. Dia berusaha mengejar Anya dan Mega. Kita kembali kepada cerita pembunuhan Jenny. Johnny masih penasaran dengan jejak-jejak kaki yang ada di sekitar mayat Jenny ketika ditemukan. Kemudian, dia berinisiatif untuk mendatangi Charlie dan memeriksa bagian-bagian tubuh Charlie yang dia curigai. Dia berpura-pura menjadi petugas kesehatan yang bisa meringankan tuduhan terhadap Charlie. Padahal sebenarnya dia hanya ingin mendapatkan jejak kaki Charlie dan jumlah timbangan berat badannya. Dia mencocokkan jejak kaki milik Charlie dengan jejak kaki yang ditemukan di sekitar mayat Jenny, dan dia sangat terkejut dengan hasilnya. Di lain tempat, Anya beserta neneknya menghadiri pesta ulang tahun teman Anya bernama Aditi. Anya memandang Aditi dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Dalam acara ulang tahun tersebut diadakan permainan petak umpet. Aditi bersembunyi terlalu jauh. Setelah beberapa jam muncullah kehebohan. Aditi tiba-tiba saja menghilang. Ayahnya Aditi yang juga seorang pejabat marah-marah kepada kepolisian. Mereka pun berpencar mencari Aditi di sekitar rumahnya. Tidak ketinggalan Johnny Kana. Esok harinya Johnny menjelaskan hasil penyelidikannya tentang jejak kaki yang ditemukan di sekitar mayat Jenny adalah sama dengan jejak kaki yang dia temukan di halaman belakang rumah Aditi. Dia menjelaskan bahwa jejak kaki itu bukan milik Charlie, melainkan milik anak kecil yang berumur 10 tahun. Pernyataan Johnny ini sulit sekali diterima oleh kepala polisi tersebut. Johnny kembali menjelaskan bahwa hal itu bukanlah suatu yang mustahil. Dia memberitahukan rekam jejak pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil di Britania. Contohnya, Mary Bell, dia tega membunuh anak-anak seusianya yang juga adalah tetangganya sendiri. Dalam pembunuhan Jenny, rupanya ada seorang saksi yang tidak sengaja menyaksikan pembunuhan tersebut ketika dia sedang membuang sampah pada malam hari. Dia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Hal itu terjadi di balik tembok dan dia penasaran untuk melihat lebih dekat. Setelah dekat, dia hanya melihat seorang anak laki-laki berjalan membelakanginya dengan membawa sebuah gerobak. Pernyataan saksi tersebut memperkuat pernyataan Johnny. Oleh karena itu, Mega Sharma langsung mengumumkan berita seorang anak laki-laki yang menjadi buronan mereka. Hal ini membuat sekolah-sekolah ditutup dan diliburkan. Di waktu yang bersamaan, Anya seperti biasa menjalankan terapi bersama Dr. Anjana. Terapi tersebut bertujuan untuk menyembuhkan trauma Anya atas meninggalnya saudara dan ibunya secara tragis.
Tetapi tiba-tiba entah kenapa Anya menghilang. Rupanya dia sedang berada di taman, tempat di mana Mega sering mengajaknya. Tetapi anehnya Anya di sana berada dengan anak laki-laki yang menjadi buronan polisi. Mega dan temannya dengan sigap menangkap anak tersebut. Mega Sharma spontan meneriakinya menanyakan di mana Aditi. Akan tetapi anak laki-laki tersebut menolak untuk menjawabnya. Mega menyuruh temannya untuk mengamankannya. Sembari dia mencari barangkali ada mayat Aditi di sekitar sana. Dia berkeyakinan bahwa anak laki-laki itu yang membunuh Aditi dan mayatnya tidak jauh dari sana. Ternyata feeling dia benar. Jauh di bawah jurang ada seorang mayat gadis kecil yang ternyata dia adalah Aditi. Masyarakat mulai berdatangan untuk melihatnya dan Johnny karena melakukan penyelidikan. Karena buronan itu sudah ditemukan, akhirnya sekolah kembali dibuka dan para orang tua mulai berani merayakan ulang tahun anak mereka. Di hari itu yang ulang tahun adalah Pari. Dia juga merupakan teman sekolahannya. Di saat yang lainnya saling membaur, Pari justru berdiri di atas pagar pembatas yang di bawahnya jurang. Hal ini adalah sebuah perilaku aneh yang pernah dilakukannya. Diam-diam rupanya Anya mengikutinya dari belakang. Entah kenapa Anya seperti ingin mendorong Pari ke dalam jurang. Niatnya terhenti ketika tantenya memanggilnya untuk mengajaknya pulang. Saat itu juga Pari turun dan Anya mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Saat berada di sel tahanan, Mega Sharma mengintegrasi anak laki-laki yang menjadi tersangka pembunuhan Jenny dan Aditi. Mega menanyainya dengan hati-hati. Anak lelaki yang bernama Rohan itu tidak mengaku dengan perbuatannya. Dia bilang, aku tidak membunuh mereka. Dari hasil video rekaman tersebut, Johnny menelitinya dengan seksama. Dia menarik kesimpulan bahwa Rohan bukanlah tersangka pembunuh mereka. Berulang kali dia memutar video rekaman itu. Dan Johnny semakin yakin bahwa Rohan bukanlah tersangka pembunuhan gadis-gadis kecil itu. Hal ini dia sampaikan kepada Mega dan Mega beranggapan Johnny sangat pelin-pelan. Johnny menjelaskan bahwa pembunuh Aditi dan Jenny bertangan kidal sementara Rohan menggunakan tangan kanan. Di dalam kantor polisi, Mega Sharma diberitahukan oleh teman sejawatnya bahwa ada gadis kecil menghilang berumur 11 tahun bernama Bindia. Dan ini adalah penampakan Anya mengangkut Bindia yang sudah berupa mayat di dalam sebuah gerobak. Di saat berada di rumah, Anya tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Penyakit ini telah dia alami sejak dia kehilangan adik kembarannya dan ibunya. Mega sangat mengerti apa yang harus dia lakukan untuk menenangkan keponakannya itu. Beberapa saat kemudian, keadaan Anya berubah menjadi normal kembali. Saat keluar dari kamar Anya, alangkah terkejutnya Mega melihat berita yang menampilkan video rekaman Anya mengangkut seorang mayat gadis kecil di dalam sebuah gerobak. Hal ini membuat orang-orang berspekulasi bahwa ternyata keponakan Mega Sharma lah yang menjadi tersangka utama pembunuhan gadis-gadis kecil itu. Berita tersebut juga membuat kepala polisi membuat keputusan agar Mega menghentikan penyelidikannya dan dialihkan kepada teman sejawatnya yang bernama Matur. Di saat yang bersamaan, Anya tiba-tiba menghilang. Mega dituduh menyembunyikan Anya dan membuat statusnya dirumahkan. Dan Johnny diperintah untuk melepaskan tugasnya kepada dokter forensik lain. Di sisi lain, Johnny juga berusaha untuk mencari Anya. Beberapa hari kemudian, polisi Matur dan anak buahnya berhasil menemukan mayat Bindia. Dia melaporkan kepada atasannya bahwa dia telah melakukan penyelidikan bersama dokter forensik yang baru, akan tetapi TKP telah tercemar oleh Johnny Kana yang juga diam-diam melakukan penyelidikan terhadap mayat Bindia. Hal ini membuat kepolisian harus menangkap Johnny Kana dan Mega Sharma. Suatu hari Johnny Kana nekat ingin mendatangi rumah Mega Sharma secara diam-diam. Dia memohon kepada temannya, Paman Rawat, untuk membantunya agar bisa masuk ke rumah Mega Sharma.
Karena Paman Rawat adalah salah satu yang tidak percaya bahwa Anya adalah tersangka, maka dia membantu. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah Mega, dia berdiskusi dan menceritakan tentang hasil penyelidikannya yang baru. Dia berkesimpulan bahwa ternyata tersangka pembunuhan gadis-gadis kecil itu bukanlah Anya ataupun Rohan, melainkan orang dewasa. Di saat dia mencari Anya dan tidak sengaja juga menemukan mayat Bindia, dia menemukan sebuah rumah tua. Alangkah terkejutnya dia mendapati sebuah garasi di mana garasi itu adalah tempat Anya keluar dengan membawa mayat Bindia dalam gerobak. Johnny berusaha memasuki rumah tua tersebut. Tetapi saat melihat CCTV, dia langsung mengubah arahnya ke tempat yang lain. Dengan mengendap-endap, dia memasuki rumah tua tersebut. Dia percaya bahwa rumah itu adalah tempat pembunuhan gadis kecil yang bernama Bindia. Tidak lupa Johnny menggunakan pakaian sesuai dengan protokol. Dia mendapati sebuah kamar yang penuh dengan rekayasa. Akan tetapi dia beruntung karena menemukan sampel darah di tempat yang sukar dibersihkan. Sebelum mereka selesai berdiskusi, datanglah Paman Rawat dan menyuruh Johnny pergi. Akan tetapi mereka justru memohon kepada Paman Rawat untuk membantu mereka keluar dari rumah itu. Mereka berusaha mencari Anya dan mencurigai sebuah tempat, yaitu sebuah pantai yang dulunya sering mereka datangi bersama. Dan benar saja, mereka menemukan Anya bersama Abai ayahnya. Karena merasa takut dan kepergok, Abai spontan memeluk anaknya. Setelah menyadari kedatangan tantenya, Anya merasa tidak enak dan langsung berlari menuju Mega dan menjelaskan mengapa dia bersama ayahnya. Di dekat pantai tersebut ternyata diam-diam Abai membeli sebuah villa. Sesampainya di villa, setelah Anya masuk ke dalam kamar, Mega melampiaskan kemarahannya kepada Abai. Bahkan secara membabi buta, dia malah menuduh Abai adalah pembunuh dari gadis-gadis kecil tersebut. Mega curiga kepada Abai karena Abai diam-diam memiliki villa itu dan menyembunyikan Anya. Abai menjelaskan dia melakukan itu karena selama ini Mega melarangnya untuk bertemu dengan Anya. Abai hanya ingin menyelamatkan anaknya setelah melihat berita tentang Anya. Dia bilang bahwa Anya 3 hari lagi berulang tahun. Dia juga takut Anya menjadi korban selanjutnya. Setelah mendengar penjelasan dari Abai, Mega akhirnya yakin bahwa Abai hanya bisa menyelamatkan Anya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, mereka dihentikan oleh Matur dan anak buahnya. Mereka jadi terlibat aksi kebut-kebutan. Akan tetapi Johnny Kana tidak hilang akal. Dia mampu mengecoh Matur beserta anak buahnya agar mereka terjebak ke tepi jurang. Lihat saja guys, Johnny, Mega, dan Paman Rawat akhirnya terbebas dari kejaran Matur. Untuk memecahkan kasus ini, Johnny memerlukan gurunya yang bernama Dr. Solanki. Ia adalah seorang ahli forensik yang memiliki peralatan yang sangat lengkap di bidangnya. Dan Johnny sangat membutuhkan peralatan-peralatan itu untuk memecahkan kasus yang sedang dia tangani. Di lain tempat, Mega dan Paman Rawat diam-diam minta salinan berkas pembunuhan anak-anak kecil dari beberapa tahun yang lalu yang belum pernah terpecahkan. Mega memiliki feeling yang kuat bahwa pembunuhan anak-anak kecil itu berkaitan erat dengan pembunuhan Jenny, Aditi, dan Bindia. Mega membaca dengan teliti berkas-berkas tersebut. Begitu pula dengan Johnny meneliti satu persatu bukti berupa pakaian yang terakhir dipakai oleh korban-korban tersebut. Mereka sama-sama tertegun di saat melihat foto dan berkas milik keponakan mereka, Adia. Yang paling mengherankan adalah Johnny menemukan sebuah gigitan di salah satu pakaian milik korban terdahulu yang memiliki DNA yang sama dengan gigitan yang ada di pakaian milik Bindia. Tetapi dari kedua pakaian korban tersebut memiliki jajaran gigi yang berbeda. Dr. Solanki menyarankan agar Johnny melakukan forensik DNA phenotyping
Untuk meneruskan penyelidikannya, Mega dan Paman Rawat menemui kepala sekolah dan orang tua korban-korban yang terdahulu. Korban yang bernama Pragya sebelum kejadian melakukan terapi dengan dokter senior yang bernama Ramesh Gupta. Ternyata dokter Ramesh Gupta adalah salah seorang pakar psikiater yang bekerja di sekolah tersebut. Mega memiliki feeling yang kuat bahwa Dr. Ramesh Gupta memiliki kaitan yang erat dengan pembunuhan anak-anak kecil di 5 tahun yang lalu. Dia mengajak Johnny untuk ke rumah Dr. Ramesh Gupta. Mereka menginterogasi orang yang menjaga rumah dokter tersebut. Dia memberitahukan bahwa Dr. Ramesh Gupta mengangkat seorang anak laki-laki bernama Shashi yang memiliki penyakit mental yang cukup berat. Dia mengatakan bahwa Shashi telah bunuh diri saat dia mengetahui bahwa ayahnya memiliki penyakit kanker. Mega semakin heran mengapa kematian Shashi memiliki cara yang sama dengan anak-anak kecil di 5 tahun yang lalu. Di vilanya, Abai menyiapkan pesta ulang tahun kecil-kecilan untuk Anya. Tetapi alangkah terkejutnya dia saat dia menyaksikan Anya mengalami kejang-kejang. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Dengan sigap dia menghubungi Dr. Ranjana. Setelah mengetahui foto dan profil dari Dr. Ramesh Gupta, Mega menyadari bahwa Dr. Ramesh Gupta adalah ayah yang diangkat oleh Dr. Ranjana. Dia berpendapat bahwa Dr. Ranjana dalam keadaan bahaya. Mega dan Johnny datang ke rumah Dr. Ranjana dan masuk ke sebuah kamar yang di dalamnya ada Dr. Ramesh Gupta. Dia sedang dalam keadaan sekarat. Di saat yang bersamaan, Johnny mendapat hasil profil phenotyping gabungan DNA dari pembunuh anak-anak tersebut. Alangkah terkejutnya Mega dan Johnny karena ternyata pembunuh itu adalah Shashi. Di saat mereka memperhatikan mata Shashi, mereka baru menyadari bahwa pemilik mata itu adalah Dr. Ranjana. Dengan terengah-engah akhirnya Dr. Ramesh Gupta menceritakan semuanya, bahwa dulunya dia mengangkat seorang anak yang bernama Shashi yang memiliki gangguan mental dan telah membunuh ayah dan kakaknya di hari ulang tahun kakaknya. Dr. Ramesh membawanya ke rumah dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Dia mengobati mental anak tersebut, memberinya pendidikan yang bagus, dan mengajarinya menjadi pakar psikiater, termasuk cara menghipnotis pasien. Sampai pada suatu saat Dr. Ramesh menderita kanker. Pada suatu malam, dia mendapati Shashi pulang ke rumah dengan baju yang berlumuran darah. Dia bertanya kepada Shashi apa yang telah terjadi. Anehnya Shashi beranggapan bahwa dengan membunuh orang maka dia akan memberi umur panjang kepada ayahnya. Untuk menutupi perbuatannya dan menghilangkan jejak, Shashi merubah tubuh dan wajahnya menjadi seorang wanita. Dia pun mengubah identitasnya menjadi Dr. Ranjana, pembunuh yang berkedok seorang psikiater. Sasarannya adalah gadis-gadis kecil yang jauh memiliki keberuntungan daripada dia. Dia membenci gadis-gadis kecil itu karena mereka mendapatkan kasih sayang yang berlebih dari ayah mereka. Dan sangat jelas bahwa dia juga yang telah membunuh Adia, kembarnya Anya. Dr. Ramesh mengatakan Anya akan menjadi korban selanjutnya. Tanpa pikir panjang, Mega dan Abai segera kembali menuju vilanya Abai dan Anya. Akan tetapi di sana sudah ada Dr. Ranjana. Dengan belati, dia sudah siap untuk membunuh Abai dan Anya. Setelah berhasil melumpuhkan Abai, dia memasuki kamar Anya. Tetapi dia tidak langsung membunuhnya, melainkan menghipnotisnya dan mengajak Anya ke rumah tua miliknya. Adalah hal yang sama yang dia lakukan terhadap korban-korban sebelumnya. Dan untuk beberapa pembunuhan, dia memanfaatkan Rohan yang sebelumnya menjadi tersangka utama. Di perjalanan, Mega dan Johnny berhasil ditangkap oleh polisi Mathur dan anak buahnya. Johnny berusaha menjelaskan segalanya, tetapi polisi Mathur tidak percaya. Sampai pada saat Johnny menerima telepon dari kakaknya Abai yang mengatakan bahwa dia dalam keadaan sekarat dan Anya dibawa oleh Dr. Ranjana. Akhirnya polisi Mathur percaya dan memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyelamatkan Abai dan menyuruh supirnya untuk menuju rumah tua milik Shashi alias Dr. Ranjana. Di rumah tua itu ternyata Dr. Ranjana sudah melancarkan aksinya. Saat tiba di sana, Mega, Johnny, dan polisi Mathur berpencar. Mega menemukan Dr. Ranjana
dan mereka terlibat pertengkaran sengit. Sementara Johnny mencari Anya dan menemukannya di garasi tempat di mana beberapa hari yang lalu Anya mengangkut mayat Windia dengan gerobak. Anya berada dalam gerobak yang sama dalam keadaan pingsan. Johnny memanggil-manggil namanya sampai Anya benar-benar sadar. Di dalam rumah, Dr. Ranjana berhasil merebut pistol milik Mega dan menodongkannya ke arah Mega. Akan tetapi Johnny berusaha menghentikannya karena dia nekat ingin menembak Mega. Terpaksa Johnny lebih dulu menembaknya. Akhirnya dia pun mati seketika. Keesokan harinya Johnny, Mega, dan Anya mendapati Abe dalam keadaan selamat. Mereka pun akhirnya kembali bahagia.